Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biokimia kelas B Indralaya dengan anggota saya Eka Setia Putri, saya Anastasia, saya Ranisa Fitri, saya Devira Agustin. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai pemurnian dan pemisahan protein. Sel mengandung ratusan bahkan ribuan jenis protein. Sebelum dapat menentukan komposisi dan deret asam amino, protein dapat dipisahkan dari campuran kompleks. Pemisahan dan pemurnian protein sangat penting untuk spesifikasi fungsi, struktur, dan interaksi protein yang diinginkan. Proses pemisahan dan pemurnian dapat memisahkan bagian protein dan non-protein dari campuran dan akhirnya memisahkan protein yang diinginkan dari semua protein lainnya. Adapun beberapa teknik pemurnian dan pemisahan protein diantaranya yaitu dialisis, kromatografi kolom, kromatografi penukar ion, gel filtrasi, kromatografi afinitas, elektroforesis, SDS page, dan pemfokusan isu elektrik. Labu kuning merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan daging buahnya pun mengandung antioksidan yang bermanfaat sebagai anti kanker. Hasil penelitian dari Usmiati dan kawan-kawan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa dalam 100 gram labu kuning mengandung protein 1,7 gram, sedangkan dalam biji labu kuning per 100 gramnya mengandung protein 18,55 gram. Untuk pemisahan protein dalam biji labu kuning dapat menggunakan teknik kromatografi afinitas logam imobilisasi, karena teknik ini merupakan cara yang cukup baik untuk memisahkan protein. Teknik ini didasarkan pada sifat beberapa asam amino seperti histidin, triptopan, tirosin, dan fenilalanin yang dapat berikatan secara spesifik dan reversibel dengan suatu ion logam yang biasa disebut ligan. Mentimun termasuk sayuran golongan sayuran buah. Dalam 100 gram mentimun kupas mengandung 19% protein atau 0,59 gram. Sedangkan dalam 100 gram mentimun dengan kulit mengandung 14% protein atau sekitar 0,65 gram protein. Dialisis. Prinsip proses dialisis adalah perbedaan konsentrasi terlarut pada kedua sisi yang dipisahkan membran. Setelah kesetimbangan konsentrasi tercapai, proses difusi zat terlarut menembus membran sehingga seimbang. Kromatografi kolom. Kromatografi ini banyak digunakan dalam pemisahan senyawa-senyawa organik, senyawa-senyawa nonpolar, dan konstituen-konstituen yang sulit untuk menguap. Pemisahan kromatografi kolom didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda-beda terhadap permukaan fase diam. Kromatografi penukar ion. Prinsipnya yaitu memisahkan senyawa dengan ion-ion yang memiliki afinitas yang berbeda terhadap resin yang digunakan sehingga dapat dipisahkan. Kromatografi ini biasa digunakan untuk pemurnian materi biologi seperti asam amino, peptida, dan protein. Gel filtrasi. Gel filtrasi merupakan teknik pemisahan dengan menggunakan butiran berpori. Campuran protein dilewatkan melalui bagian atas kolom gel filtrasi dan dibiarkan perkolasi melewati kolom. Kromatografi afinitas. Metode kromatografi afinitas didasarkan interaksi secara spesifik dan reversibel antara ligan pada fase diam di dalam kolom dengan produk target. Fase diam dalam kromatografi ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu padatan pendukung, lengan penghubung, dan ligan. Elektroforesis. Elektroforesis adalah suatu cara analisis kimiawi yang didasarkan pada pergerakan molekul-molekul protein bermuatan di dalam medan listrik. Pergerakan molekul dalam medan listrik dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, besar muatan, dan sifat kimia dari molekul.
SDS Page. SDS Page menggunakan cross-link gel polyakrilamid sebagai matriks inert di mana protein bermigrasi. Ukuran pori gel dapat disesuaikan sehingga cukup kecil untuk memperlambat migrasi molekul protein yang diinginkan. Protein-protein tersebut tidak berada pada larutan biasa, melainkan pada larutan yang mengandung deterjen yang bermuatan negatif yang sangat kuat, yaitu sodium diodesil sulfat. Pemfokusan isoelektrik. Dalam metode ini, protein dipisahkan berdasarkan keseimbangan residu asam amino asam yang bermuatan negatif dan basa bermuatan positif yang menentukan sifatnya yang disebut sebagai titik isoelektrik atau PI. Protein yang dibedakan didasarkan pada sedikit mungkin muatan residu. Elektroforesis 2 dimensi. Prinsip kerja elektroforesis 2 dimensi dimulai saat makromolekul yang bermuatan negatif ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul-molekul tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif dan kutub negatif berdasarkan muatan yang dikandungnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.